Shalom, berjumpa kembali di dalam program DIK, Depth Insight Growth, bersama saya Pendeta Edward Taliwongso. Program ini menyajikan diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema ataupun narasi tertentu di dalam Alkitab. Pada kesempatan ini kita melanjutkan Gospel Series dan secara khusus kita menyoroti mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus di dalam kitab Injil Yohanes. Dan pada kesempatan ini judul yang kita angkat adalah Maukah engkau sembuh? Berdasarkan Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 18. Seorang yang telah lama merindukan kesembuhan, 38 tahun di dalam keadaannya yang menyedihkan, tetapi hari itu adalah hari yang paling dia nanti-nantikan ketika Yesus datang dan menyembuhkan dia seutuhnya. Kegiatan ini menjadi kontroversi oleh karena ini dilakukan pada hari Sabat. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa mujizat kesembuhan ini? Lalu pelajaran-pelajaran apa yang relevan yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita di zaman sekarang ini? Saya mengajak saudara-saudara yang ada di rumah untuk bergabung bersama dengan kami, ataupun saudara-saudara yang menyaksikan tayangan ini lewat Facebook atau YouTube, disilakan untuk menuliskan komentar yang positif atau bahkan mungkin pikiran Anda, pertanyaan Anda seputar pembahasan pada kesempatan ini. Dan untuk membahas pelajaran kita pada kesempatan ini, kami telah mengundang seorang narasumber. Narasumber kita adalah hamba Tuhan Pendeta Pearson Refualu, Magister Teologi, telah menikah dengan Ibu Susan Lengkong, Sarjana Pendidikan. Dan keluarga hamba Tuhan ini diberkati dengan anak-anak yaitu Queen, Faith, Gabriel, Petra, dan Holly Refualu. Hamba Tuhan ditamatkan di Universitas Kelabat untuk pendidikan S1-nya pada tahun 98. Dan menamatkan pendidikan S2-nya dari universitas yang sama pada tahun 2022 yang lalu. Beliau telah melayani mulai dari tahun 98 sampai sekarang ini, dan itu berarti telah melayani selama kurang lebih 25 tahun. Dengan latar belakang dan juga pengalaman dari hamba Tuhan, maka saya percaya ini akan sangat menolong kita ketika kita akan mempelajari dan menyoroti topik yang sangat penting ini. Mari kita sapa narasumber kita. Apa kabar Pendeta Pearson Refualu? Shalom, salam sejahtera. Tuhan Yesus kita yang memberkati kita semua. Ya, terima kasih Pendeta di tengah-tengah kesibukan pelayanan boleh menyisihkan waktu bersama dengan kami melayani di Cornelius Media. Terima kasih Pendeta sudah bergabung bersama dengan kami. Sahabat-sahabat di rumah tetaplah bersama dengan kami karena setelah yang satu ini kita akan kembali bersama narasumber kita Pendeta Pearson Refualu tetap di program DIK, Depth Insight Growth. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Insight Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi bersama dengan kami di dalam program DIK, Depth Insight Growth, di mana kita mempelajari Alkitab secara mendalam untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Sahabat-sahabat di rumah, kita akan membaca kitab suci, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang maha mengungkapkan rahasia firman-Mu. Saat ini kami membutuhkan pertolongan Tuhan ketika kami akan mempelajari firman-Mu. Urapan Tuhan kiranya boleh menjadi bagian hamba-Mu Pendeta Refualu. Ia akan menolong dalam diskusi pada kesempatan ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sahabat-sahabat di rumah, kami ajak Anda untuk bergabung di dalam pembacaan firman, dan firman yang menjadi landasan diskusi kita diambil dari Yohanes pasal 5, ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6. Yohanes pasal 5 ayat 5 dan ke-6. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?"
Demikianlah pembacaan kitab suci yang menjadi landasan diskusi topik yang kita angkat pada kesempatan ini. Dan tanpa berlama-lama lagi langsung kita kepada narasumber kita, Pendeta Refualu. Informasi pendahuluan yang mungkin perlu kita ketahui. Kapan peristiwa ini terjadi di dalam periode pelayanan Yesus, lalu kemudian di mana lokasinya? Lalu mengapa ada orang yang banyak datang berkumpul di tempat itu? Bagaimana pendeta melihat hal ini? Disilakan. Pada suatu hari raya, ini terjadi pada satu hari raya Yahudi, dan kebetulan tepatnya juga bersamaan dengan hari Sabat. Menurut catatan Injil, peristiwa ini terjadi pada masa pelayanan Yesus di Galilea dan di Yudea. Diperkirakan sekitar tahun 30 sampai tahun 33 Masehi. Peristiwa ini terjadi pada saat perayaan daripada satu hari raya yang dirayakan di Yerusalem. Namun tidak dijelaskan secara khusus atau spesifik di dalam teks Injil mengenai hari raya apa yang dimaksud. Peristiwa penyembuhan orang lumpuh di Bethesda ini menjadi catatan di dalam Injil Yohanes 5 ayat 1 sampai yang ke-18. Ini adalah salah satu dari beberapa mujizat yang dicatat dalam kitab Injil Yohanes dan menjadi tanda-tanda kuasa dan keilahian daripada Yesus Kristus sendiri. Ya. Baik pendeta, jadi itulah ternyata ini terjadi pada periode awal pelayanan Yesus. Nah sekarang bagaimana informasi tentang lokasi, tempat pertemuan antara Yesus dan orang sakit ini terjadi? Apakah pendeta ada yang bisa dibagikan dengan kita? Ya baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Peristiwa ini terjadi di Bethesda. Bethesda berada di Yerusalem dekat pintu gerbang domba. Bethesda dalam bahasa Ibrani yang berarti rumah kasih karunia. Ada sebuah kolam di sana, dan sebelum Yesus hadir di dunia ini melalui penjelmaannya, ini sudah digunakan oleh orang-orang Yahudi untuk ritual pemurnian dan penyucian diri. Namun ketika datang bangsa Yunani di bawah pimpinan Alexander Agung, mereka menduduki kota Yerusalem pada tahun 332 Masehi, sebelum Masehi. Mereka mendirikan kuil-kuil dewa-dewi mereka di seluruh Israel. Salah satu dari kuil yang dibangun yang berada tepat di kolam Bethesda yang didedikasikan untuk salah seorang dewa mereka, yaitu dewa Asklepios, atau satu dewa dari dewa pengobatan atau dewa kesembuhan. Dewa ini mempunyai ular yang melingkar pada sebuah tongkat. Simbol ular pada tongkat ini digunakan sebagai logo pada pengobatan yang ada di apotik, di rumah sakit, dan di dalam dunia kedokteran. Pada tahun 164 sebelum Masehi, orang Yunani dikalahkan melalui pemberontakan Makabet. Dan orang-orang Yunani kembali ke negerinya. Tetapi praktek kepercayaan Yunani di kolam Bethesda masih tetap dipertahankan oleh penduduk setempat atau orang-orang Yahudi. Baik, terima kasih pendeta. Ini adalah sesuatu yang baru bagi sahabat-sahabat di rumah, bahwa ternyata ada sejarah dari kolam Bethesda ini, ada pemahaman dari filsafat Yunani yang percaya bahwa kolam ini memiliki khasiat-khasiat tertentu untuk kesembuhan. Nah, pertanyaan selanjutnya, mengapa ada banyak orang yang pada waktu peristiwa ini terjadi ada berkumpul di sana? Apa tujuan mereka? Ya, pertanyaan yang luar biasa. Ya, orang banyak datang ke tempat ini untuk mendapatkan kesembuhan tentunya. Oleh karena mereka begitu percaya bahwa ada sesuatu yang terjadi di kolam Bethesda ini. Untuk mendapatkan kesembuhan, maka dipercayai sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Maka ada seorang malaikat Tuhan turun dan mengguncangkan air kolam itu.
orang yang sakit yang masuk ke dalam kolam itu, sesudah airnya digoncangkan, maka mereka akan sembuh. Pada setiap kali terjadi goncangan, banyak yang tidak dapat mencapai kolam itu. Ada yang terinjak-injak sehingga mereka meninggal dunia. Ada yang belum sempat masuk sampai ke sana. Dan mereka tidak dapat disembuhkan oleh karena banyaknya orang yang ingin masuk ke dalam kolam itu. Usaha mereka adalah sia-sia. Di sini kita bisa melihat bahwa Bethesda, yang artinya rumah kasih karunia itu, tidak menjadi kasih karunia oleh karena tidak ada kasih karunia di dalamnya. Banyak orang yang datang, tetapi banyak juga yang tidak tertolong, banyak yang meninggal dunia. Terima kasih, Pendeta. Baik, terima kasih, Pendeta. Informasi pendahuluan ini sudah menolong kita untuk lebih memahami cerita ini. Nah, selanjutnya saya masih mau bertanya tentang apa yang terjadi di ayat 4, bahwa malaikat turun menggoncangkan air dan barang siapa yang katanya pertama melompat akan disembuhkan. Nah, pertanyaannya, apakah benar ini cara Tuhan bekerja? Ataukah ini hanyalah sebuah kepercayaan dari orang-orang sakit pada waktu itu? Bagaimana Pendeta melihat pertanyaan ini? Oke, terima kasih Pendeta untuk pertanyaan yang sangat baik ini. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, kalau kita baca ayat ini, ayat Yohanes pasal 5 ayat yang keempat, di sini dikatakan bahwa ini adalah cara yang dilakukan oleh Tuhan, karena Tuhan sendiri, malaikatnya lah yang akan datang membuat hal itu, menggoncangkan air itu. Namun beberapa ahli mengatakan demikian, bahwa air kolam itu memiliki kandungan mineral dan bahkan dan bahan kimia yang memiliki efek terapeutik, ya, atau dikatakan sementara mereka mempercayai bahwa hal ini merupakan hasil dari sugesti. Jadi kolam itu ada sugesti di dalamnya, dan keyakinan orang-orang yang percaya ini bahwa ada kekuatan penyembuhan pada kolam ini. Namun dalam ayat yang keempat dari pasal 5 ini disebutkan bahwa ada kepercayaan juga bahwa malaikat turun dan menggoncangkan air di kolam itu, dan orang yang pertama kali masuk ke dalam kolam itu akan disembuhkan dari kecacatan yang mereka alami. Namun hal ini tidak dapat dipastikan apakah ini merupakan kepercayaan atau sebuah fakta yang sesungguhnya terjadi. Berikut dikatakan bahwa dalam kasus orang lumpuh dalam kisah ini, dia telah mencoba untuk masuk ke dalam kolam itu bertahun-tahun, namun tidak pernah berhasil. Jadi usahanya yang bertahun-tahun selama 36 tahun tidak membuahkan hasil. Hal ini menunjukkan bahwa keyakinannya terhadap kekuatan penyembuhan kolam ini tidak berhasil membawanya untuk menjadi orang yang sembuh. Namun ketika Yesus mengambil tindakan penyembuhan langsung terhadapnya, pria itu menjadi sembuh, menunjukkan kuasa dan kekuatan Allah melalui Yesus Kristus. Terima kasih, Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta. Ini sangat menolong kita untuk memahami makna di balik air yang bergoncang itu, merupakan kepercayaan mereka. Nah, selanjutnya makna di balik ucapan Yesus. Kita tahu Yesus bertanya kepada orang ini, maukah engkau sembuh? Ini sepertinya suatu kata-kata yang singkat, pertanyaan yang singkat, tapi syarat dengan makna. Kira-kira Pendeta boleh bagikan dengan kita, apa makna di balik pertanyaan Yesus, maukah engkau sembuh? Oke, terima kasih Pendeta. Pertanyaan ini sepertinya sedikit membuat kita bisa tersenyum. Bagaimana yang terjadi ya? Aneh, karena Yesus sudah tahu bahwa dia sudah sakit selama 38 tahun. Sudah pasti yang dia inginkan adalah kesembuhan. Tetapi Yesus bertanya kepadanya, maukah engkau sembuh? Secara pasti sebagai manusia yang sakit, dia rindu untuk mendapatkan kesembuhan. Tetapi apa yang menjadi pertanyaan, apa makna dari kata-kata Yesus yang begitu luar biasa, maukah engkau sembuh? Adalah
Yesus ingin mengatakan bahwa satu-satunya harapan yang mana orang dapat memperoleh kesembuhan bukan hanya terdapat pada kolam itu, tetapi kepada Yesus sendiri. Dari dia sendiri yang berdiri di hadapan orang yang lumpuh itu, yang bisa memberikan kesembuhan. Terima kasih pendeta. Baik, terima kasih pendeta. Puji Tuhan untuk jawaban yang telah kita dengar. Dan saya yakin kita masih bersemangat untuk masuk lebih dalam. Namun sebelum kita lanjutkan, kita akan mendengarkan pesan-pesan rohani berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami. Masih di program DIK, Depth Insight Growth, dan tadi kita sudah mendengarkan informasi pendahuluan tentang di mana lokasi terjadi perjumpaan ini, kapan ini terjadi dalam periode pelayanan Yesus, lalu kemudian kita tadi mengangkat diskusi tentang kepercayaan dari orang-orang pada waktu itu sehubungan dengan khasiat dari kolam Bethesda. Dan tadi juga sudah sempat disinggung tentang makna di balik pertanyaan Yesus, maukah engkau sembuh? Nah pendeta, pertanyaan ini yang menjadi judul dari diskusi kita malam hari ini. Mungkinkah masih ada yang pendeta mau tambahkan sehubungan dengan makna di balik pertanyaan daripada Yesus, maukah engkau sembuh? Boleh pendeta sampaikan? Oke, terima kasih pendeta, pertanyaan yang baik. Jadi pertanyaan Yesus tentang maukah engkau sembuh mengandung makna yang sangat dalam. Dan mendorong kita untuk merenungkan kembali tentang keinginan dan tekad kita untuk sembuh atau kita mengalami perubahan. Ada beberapa hal. Mungkin yang pertama saya catat di sini. Pertanyaan Yesus tersebut menunjukkan bahwa penyembuhan bukanlah sesuatu yang selalu diinginkan atau diinginkan oleh semua orang. Beberapa orang mungkin merasa nyaman dengan kondisi yang tidak sehat atau tidak berubah, atau bahkan lebih takut dengan perubahan daripada tetap tinggal dalam situasi yang tidak sehat. Yang kedua, pertanyaan Yesus maukah engkau sembuh ini, pertanyaan ini juga menekankan pentingnya keinginan seseorang untuk sembuh. Orang yang ingin sembuh dan siap untuk melakukan apa saja yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, akan mungkin berhasil menyembuhkan mereka. Orang yang tidak mempunyai tekad dan motivasi untuk sembuh, mungkin ada kesulitan untuk mencapai tujuan mereka. Yang ketiga, pertanyaan Yesus juga menunjukkan, maukah engkau sembuh, ini menunjukkan adalah mungkin jika seseorang memiliki iman dan percaya kepada kekuasaan daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa ia memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Dan ketika pria itu menyatakan tentang keinginannya bahwa dia ingin sembuh, Yesus menunjukkan kuasa Tuhan melalui tindakan penyembuhan yang begitu luar biasa, begitu ajaib, membuat pria itu berdiri dan menjadi sembuh. Jadi, pertanyaan yang ditanyakan oleh Yesus mengajak kita untuk merenungkan kembali tentang semua keinginan kita, semua tekad kita untuk sembuh atau berubah, serta pentingnya iman dan keyakinan kita untuk mencapai tujuan tersebut. Terima kasih pendeta. Baik, terima kasih pendeta. Jadi memang luar biasa makna di balik pertanyaan Yesus, maukah engkau sembuh ini. Terima kasih pendeta sudah berbagi dengan kita. Nah, kita masih melanjutkan pertanyaan selanjutnya, yaitu sekarang tentang jawaban atau respon dari orang ini ketika Yesus bertanya, maukah engkau sembuh. Nah, apa yang dapat kita pelajari tentang sifat dari orang ini ketika dia mengeluh dan mengatakan jawabannya atas tawaran kesembuhan yang diberikan oleh Yesus yang terdapat di
ayat 7. Apa yang bisa kita pelajari dari jawabannya ini? Bagaimana pendeta melihat hal ini? Iya, terima kasih, pertanyaan yang baik. Dia adalah orang yang sudah berserah. Walaupun dia juga putus asa dengan keadaan ini. Karena di dalam ayat 7 dari Matius pasal 5 ini, dia katakan, dia menjawab kepada Tuhan bahwa Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai bergoncang. Dan kalaupun aku sementara menuju ke sana, ke dalam kolam itu, orang lain sudah turun lebih dahulu daripada aku. Dia ingin masuk ke dalam kolam, tetapi tidak ada orang yang menolongnya. Dia sudah memiliki harapan. Dia sudah tidak lagi memiliki harapan. Dan kelihatan semuanya sudah terlambat. Orang lumpuh itu tahu bahwa tidak ada goncangan air yang terjadi pada saat itu. Tetapi pertanyaan Yesus itu adalah ucapan yang memberikan kepadanya suatu harapan yang begitu besar, berkobar di dalam hatinya, bahwa dia memiliki iman dan percaya kepada Yesus. Dalam ayat yang ke-7 ini, kisah penyembuhan orang lumpuh di kolam Bethesda ini, ketika Yesus menawarkan kesembuhan kepadanya, orang tersebut mengeluh, mengatakan bahwa dia tidak memiliki siapa-siapa yang bisa menolong dia, yang akan membantunya untuk memasuki kolam yang sementara airnya bergoncang. Tidak adakah ungkapan orang tersebut mengungkapkan betapa bahwa ini adalah sifat yang dia miliki. Sifatnya seperti ini. Pertama adalah sifat ketidakpercayaan. Ungkapan dan keluhan daripadanya menunjukkan bahwa dia tidak percaya kepada kemampuan Yesus untuk menyembuhkannya tanpa harus masuk ke dalam kolam. Dia mungkin telah membentuk keyakinan di dalam hatinya bahwa tentang kekuatan penyembuhan yang ada di kolam itu. Dan kesembuhan tanpa memasuki kolam terdengar adalah sesuatu yang mustahil. Yang berikut adalah dia sangat tergantung kepada orang lain. Orang tersebut mengeluh bahwa tidak ada orang yang bisa membantunya karena dia menyampaikan itu kepada Yesus ketika air itu bergoncang. Hal ini menunjukkan bahwa dia memiliki ketergantungan kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, untuk mencapai tujuannya, dan tidak memiliki kepercayaan atau kemampuan yang dia miliki di dalam dirinya sendiri. Yang berikut, dia kurang memiliki inisiatif. Orang tersebut tidak mencari cara yang lain supaya dia bisa menjadi sembuh. Dengan memasuki kolam itu ketika airnya bergoncang, dia hanya mengandalkan keadaan yang ada di sekitar dia. Yang ada di sekitarnya untuk mendapatkan kesembuhan. Dan tidak mencoba untuk mengambil inisiatif sendiri dalam mencari solusi untuk kesembuhan bagi penyakitnya. Dan yang terakhir, dalam keseluruhan kisah ini, perilaku orang tersebut mengajarkan kepada kita untuk memiliki kepercayaan dan kemampuan hanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan yang dapat menyembuhkan kita. Untuk tidak terlalu bergantung kepada orang lain. Untuk mengambil inisiatif dalam mencari solusi di dalam menghadapi masalah yang kita jalani hari demi hari. Terima kasih Bapak Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah perintah Yesus. Mengapa Yesus menyuruh orang ini untuk mengangkat tilamnya pada saat itu? Apakah Yesus tidak tahu bahwa hari itu hari Sabat? Bagaimana Pendeta melihat pertanyaan ini? Terima kasih Pendeta, pertanyaannya yang sangat baik. Yesus mau memperlihatkan kepadanya, jadi Yesus ketika mengatakan hal itu, Yesus mau mengatakan kepadanya bahwa sudah sembuh. Dan hal itu terjadi. Dan boleh saja dia juga kaget ketika dia berdiri, sudah sembuh benar. Tetapi perlu diketahui, sahabat, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, sebelum mujizat itu terjadi, Yesus telah melihat orang itu sangat menderita. Seorang diri tanpa sahabat, tidak ada orang yang menemani dia. Dan baginya pintu kasihan Allah telah tertutup. Pertanyaannya, apakah Yesus mengetahuinya?
mengetahui hal itu, bahwa ini adalah sesuatu yang melanggar pada hari Sabat. Yesus mengetahui dengan pasti bahwa ini sudah terjadi. Dia sudah memerintahkan orang itu berjalan. Bahkan Yesus ingin menyembuhkan semua orang yang ada di situ. Tetapi kalau saja Yesus melakukan hal ini, maka akan menghambat pekerjaannya untuk waktu yang ada di depan. Dalam kisah penyembuhan orang lumpuh di Bethesda ini, setelah Yesus menyembuhkan orang yang tersebut, dia menyuruhnya untuk mengambil tilamnya dan berjalan. Hal ini terjadi pada hari Sabat. Dan beberapa orang Yahudi memperhatikan hal itu, menegur dia. Orang yang telah disembuhkan ini karena dia membawa tempat tidurnya, tilamnya pada hari Sabat. Mengenai mengapa alasan Yesus menyuruh dia mengambil tilamnya, ada mungkin beberapa penjelasan yang bisa disampaikan kepada kita semua. Mungkin Yesus sengaja melakukan, tindakan itu menunjukkan bahwa dia tidak tunduk kepada peraturan agama yang kaku saat itu. Yesus ingin menunjukkan bahwa dia memiliki kekuasaan atau otoritas yang lebih besar dari aturan-aturan tersebut. Bahwa kehendak Tuhan untuk menyembuhkan orang yang sakit ini lebih penting daripada mengikuti ritual atau aturan tradisional. Yang berikut, tindakan Yesus juga dapat diartikan sebagai sebuah tindakan yang penuh dengan belas kasihan. Dia menyembuhkan orang tersebut dan menyuruhnya untuk membawa tilamnya, mungkin untuk memudahkan orang tersebut dalam perjalanan dia pulang ke rumah. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus peduli dan melihat dengan benar kebutuhan orang yang disembuhkan. Yesus yang berikut, Yesus sendiri adalah orang Yahudi yang menghormati Sabat. Sangat mungkin Yesus mengetahui bahwa aturan itu terkait dengan hari Sabat. Jadi Yesus mengetahui hal ini, tetapi Yesus memiliki otoritas melebihi aturan yang dibuat oleh manusia. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Pendeta. Sebuah tindakan yang kontroversial yang dilakukan oleh Yesus. Nah, mungkin bagi kita di zaman ini agak sedikit aneh dan mungkin kedengaran ekstrim. Mengapa ajaran orang Yahudi bahwa mengangkat tilam itu dan berjalan termasuk pekerjaan pada hari Sabat? Mungkinkah Pendeta bisa jelaskan dulu contoh-contoh yang lain tentang peraturan-peraturan yang ditambahkan untuk orang Yahudi sehubungan dengan pemeliharaan hari Sabat? Apa yang Pendeta bisa bagikan bagi kita? Oke, terima kasih, pertanyaan yang luar biasa. Jadi di dalam menjalankan akan hari Sabat ini, oleh sebab bagi mereka mengangkat tilam dan itu adalah telah bekerja dan melanggar aturan tentang Sabat. Ya, aturan-aturan yang memagari sebelum orang melanggar Sabat ini ada beberapa yang mereka buat, yaitu yang mungkin bisa dikatakan tidak boleh. Mereka membuat aturan tidak boleh menyalakan api atau memantik api, tidak boleh yang berikut tidak boleh menyalakan lilin pada hari Sabat, tidak boleh melakukan perjalanan yang jauh dalam jarak yang telah ditentukan, tidak boleh menyekah keringat di dahi ini karena itu sudah bekerja, atau juga tidak boleh menghapus 2 atau 3 huruf, memisahkan 2 lembar benang. Sabat dijadikan sebagai sesuatu yang sangat menghalangi orang untuk melakukan sesuatu kebaikan dalam kehidupan mereka. Itulah sebabnya ini yang mereka buat di dalam aturan-aturan mereka, di dalam memagari akan kesucian hari Sabat. Terima kasih Pendeta. Ya, baik, terima kasih Pendeta. Dan kisah ini atau tindakan Yesus ini seringkali dijadikan sebagai dalil bahwa Yesus datang dan dia telah meniadakan Sabat. Dan seringkali saya dengarkan contoh yang digunakan adalah penyembuhan yang terjadi di Yohanes pasal 5 ini. Apakah benar bahwa kedatangan Yesus itu untuk meniadakan
peraturan atau hukum tentang Sabat ini. Bagaimana pendeta menjawab pertanyaan ini? Oke, terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Sahabat tuh, Bapak Ibu dimanapun kita berada saat ini, Anda berada saat ini, sesungguhnya kedatangan Yesus ke dunia ini melalui penjemahan yang begitu luar biasa ada di atas dunia ini bukan untuk meniadakan Sabat. Saya mau mengingatkan sekali lagi, selagi masih ada manusia di atas dunia ini, maka hari Sabat itu tetap ada dan Sabat itu dijadikan oleh manusia. Seperti ketika Yesus berada bersama-sama dengan manusia di kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Dia mengatakan demikian di dalam Markus pasal 2 ayat 27. Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Bahkan ketika Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua dan orang-orang yang akan diselamatkan, kita berharap bahwa kita juga akan ke surga tentunya. Maka di sana pun Sabat tetap berlaku. Di dunia ini Sabat ada sampai dalam kerajaan surga. Seperti apa yang dikatakan di dalam buku Yesaya pasal 66 ayat yang ke-23. Bulan berganti bulan dan Sabat berganti Sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan. Yang berikut, Yesus datang untuk selamatkan manusia dari kematian yang kekal kepada kehidupan yang kekal. Yesus datang bukan untuk meniadakan hari Sabat, tetapi Yesus datang untuk mengusahakan agar manusia yang dikasihinya, yang olehnya dia telah mati ini, mereka memperoleh kehidupan yang kekal di dalam kehidupan mereka. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Terima kasih pendeta. Tuhan Yesus. Ya, baik, terima kasih pendeta. Ini semakin menarik ketika kita semakin masuk ke dalam. Dan saya percaya juga sahabat-sahabat di rumah masih ingin terus mengkaji, menggali lebih dalam dari topik yang mungkin sudah biasa kita baca, tetapi ada hal-hal yang baru yang bisa kita temukan di dalam diskusi ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana karena setelah pesan-pesan rohani berikut ini, kita masih akan kembali tetap di program DIK, Depth Inside Growth. Kembali lagi di dalam program DIK, Depth Inside Growth, dan bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung, topik yang kita angkat pada kesempatan ini adalah peristiwa penyembuhan. Ketika Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 18. Kita masih bertanya kepada narasumber kita yang begitu bersemangat mengungkapkan arti demi arti dari cerita ini. Pendeta Revoalu, di dalam ayat 17 Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Nah, apa sebenarnya makna di balik kata-kata Yesus yang ada di ayat 17 ini? Ya, terima kasih. Terima kasih pendeta. Tidak ada batas waktu daripada Tuhan kita untuk melakukan kebaikan. Ya. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus terus bekerja untuk kebaikan, kedamaian, dan kesejahteraan manusia. Ada beberapa hal yang dapat kita tentang makna daripada apa yang Yesus katakan ini. Ya. Makna daripada pernyataan Yesus ini, Yesus menganggap bahwa pekerjaannya dalam melakukan penyembuhan pada hari Sabat kepada orang yang lumpuh itu adalah bagian daripada pekerjaan Bapaknya sendiri. Dia mau menyatakan
bahwa Bapaknya bekerja secara terus-menerus dan dia juga sendiri bekerja, melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh Bapaknya, termasuk juga pada hari Sabat. Yang berikut, yang kedua, dalam tradisi Yahudi, hari Sabat dianggap sebagai satu hari kudus yang diistirahatkan, di mana semua pekerjaan fisik itu dilarang. Namun, Yesus mau mengajarkan bahwa melalui pekerjaan penyembuhan pada hari Sabat merupakan pekerjaan yang diperbolehkan, merupakan bagian dari pekerjaan daripada Bapaknya. Dalam hal ini, Yesus mau menunjukkan bahwa kebaikan dan belas kasih terhadap sesama manusia lebih penting daripada aturan-aturan keagamaan yang kaku. Yang terakhir, pernyataan ini juga mencerminkan bahwa Yesus memiliki kesadaran dan hubungan yang erat antara dirinya dengan Bapaknya dan mengakui bahwa dia melakukan pekerjaannya sesuai dengan kehendak Bapaknya, bahwa dia selama-lamanya senantiasa bersama dengan Bapaknya dalam setiap melakukan pekerjaannya. Terima kasih pendeta. Baik. Terima kasih pendeta. Luar biasa. Jadi ternyata begitu dalam ya makna dari kata-kata yang diucapkan oleh Yesus ketika dia katakan, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun juga. Nah, selanjutnya kita melihat bagaimana reaksi dari pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Mengapa para pemimpin agama Yahudi ingin menganiaya, bahkan juga merencanakan untuk membunuh Yesus? Mengapa demikian? Apakah Yesus menjadi ancaman yang serius bagi mereka sehingga mereka melakukan tindakan ini? Ya baik, pertanyaan yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, sahabat dimanapun berada, mereka sudah mengetahui bahwa Yesus melakukan pekerjaan ini, melakukan mujizat itu pada hari Sabat. Dan jawabannya adalah benar. Ya, sebab orang banyak mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Mereka tertarik, mereka lebih memahami apa yang Yesus katakan. Mereka dikuatkan, ada kedamaian di hati mereka. Kata-katanya memberikan kepada mereka penghiburan. Yesus membuat sebuah perubahan yang besar yang belum pernah disaksikan oleh dunia. Yesus telah datang dan membebaskan Sabat dari tuntutan-tuntutan yang berat yang telah menjadikan Sabat itu sebagai satu kutuk, gantinya satu berkat. Jadi Yesus menjadikan Sabat yang tadinya dijadikan sebagai kutuk, sekarang Yesus mau menyatakan bahwa Sabat itu adalah satu berkat dalam kehidupan ini. Di dalam ayat 16 dan ayat 18, dari kisah penyembuhan orang lumpuh di Bethesda ini, mencatat bahwa para pemimpin Yahudi menganiaya dan merencanakan untuk membunuh Yesus karena dia telah melakukan penyembuhan pada hari Sabat dan menyatakan dirinya dia setara atau sama dengan Bapaknya. Yang kedua, para pemimpin Yahudi pada waktu itu mengikuti tradisi Yahudi yang ketat dan mereka melihat tindakan Yesus sebagai sebuah pelanggaran terhadap hukum agama. Bagi mereka, tindakan Yesus dalam melakukan penyembuhan pada hari Sabat adalah pelanggaran yang sangat serius terhadap agama Yahudi. Mereka melihat tindakan Yesus sebagai penghinaan terhadap agama Yahudi, agama mereka, dan sebagai sebuah ancaman terhadap tradisi serta otoritas mereka sebagai pemimpin agama. Dan yang berikut, selain daripada itu, Yesus juga membuat klaim-klaim yang besar mengenai dirinya sendiri dan keberadaannya sebagai anak Allah, anak Bapa bagi para pemimpin Yahudi. Ini adalah tuduhan yang serius karena mereka melihat bahwa Yesus sebagai seorang yang menantang otoritas mereka sebagai pemimpin agama dan membawa ancaman terhadap stabilitas yang ada pada saat itu, stabilitas politik dan keagamaan pada masa itu. Dengan demikian, para pemimpin Yahudi melihat bahwa Yesus sebagai ancaman yang begitu serius bagi kekuasaan
dan otoritas mereka. Dan mereka berencana untuk menghentikan dia, menghentikan Yesus dan pekerjaannya dengan cara apapun yang bisa mereka lakukan, termasuk membunuhnya sekalipun. Meskipun Yesus tidak secara langsung membahayakan mereka, tindakannya dan klaim-klaimnya menantang dan mengancam otoritas dan tradisi daripada mereka. Oleh karena itu, mereka memandang Yesus sebagai ancaman yang perlu dihilangkan daripada mereka semua. Terima kasih, Pendeta. Baik, terima kasih, Pendeta. Nah, dari kontroversi yang terjadi pada hari Sabat ini, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil tentang hari Sabat sebagai hari penyembuhan? Apakah boleh kita berbuat baik pada hari Sabat? Bagaimana Pendeta melihat hal ini? Terima kasih, Pendeta. Pertanyaan yang sungguh luar biasa. Pelajaran yang dapat kita tarik di sini adalah hari Sabat adalah waktu yang terbaik untuk melakukan kebaikan kepada sesama kita, kepada saudara kita, kepada sahabat kita, kepada orang yang dekat dengan kita. Dimanapun kita berada, kita bisa melakukan kebaikan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, memberikan kekuatan, membutuhkan kesembuhan. Kita bisa melakukan itu. Kita boleh melakukan itu. Dalam Matius 12 ayat yang ke-12, Yesus mengatakan, karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Hari Sabat seharusnya menjadi hari kesukaan, hari kenikmatan, hari yang penuh dengan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Hari Sabat juga dapat kita gunakan untuk menolong orang yang sakit, memberi makan orang yang lapar, membantu mereka yang berada di dalam kesusahan. Inilah hari yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita manusia untuk melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari, yaitu membantu, menolong, dan melakukan yang terbaik kepada sesama di mana kita berada. Terima kasih, Pendeta. Ya, baik, terima kasih, Pendeta. Dan ini adalah salah satu dari mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Apa yang dinyatakan dari peristiwa mujizat ini tentang siapa Yesus itu sebenarnya? Teristimewa yang ada hubungan dengan keilahiannya. Bagaimana Pendeta melihat hal ini? Terima kasih, pertanyaan yang luar biasa. Sahabatku, Yesus adalah pencipta. Dia adalah pemilik daripada kehidupan itu sendiri. Dia adalah memiliki kita semua. Dan dia begitu sangat mencintai umat yang diciptakannya sendiri. Bahkan dia rela untuk mengorbankan hidupnya untuk menebus kita daripada kematian kekal kepada kehidupan yang kekal. Apa saja Yesus dapat buat dan menyatakan bahwa dia adalah Allah. Dia dapat melakukan mujizat-mujizat. Dia dapat melakukan yang terbaik. Dengan demikian, dia mau menyatakan bahwa dia adalah Allah yang berkuasa terhadap segala sesuatu yang ada di dunia ini. Bahkan sampai ada di dalam kerajaan surga. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta. Dan mungkin kita sudah tiba di bagian penghujung. Apakah ada tulisan atau kutipan dari tulisan yang diinspirasikan sehubungan dengan mujizat yang terjadi ini? Iya. Terima kasih. Saya ada mengutip satu tulisan dari pena inspirasi yang berbunyi demikian. Jika orang ini berhenti sejenak untuk meragukan perkataannya, ia akan kehilangan kesempatan untuk sembuh. Tetapi ia percaya akan perkataan Kristus, dan dalam berbuat menurut perkataan Tuhan ia menerima kekuatan. Melalui iman yang sama pula, kita boleh mendapatkan kesembuhan. Oleh dosa kita telah diceraikan oleh hidup Allah. Jiwa kita pun telah menjadi lumpuh. Dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak sanggup untuk hidup suci sebagaimana orang yang tidak bertenaga itu tidak sanggup untuk berjalan.
dikutip dalam buku Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 207. Ya. Terima kasih pendeta. Baik, terima kasih pendeta. Sungguh sangat menarik diskusi dan pendalaman kita pada kesempatan ini. Dan saya percaya kita semua sangat terberkati. Dan kita sudah tiba di bagian penghujung. Oleh karena waktu kita yang terbatas, maka kita tiba kepada rangkuman pembahasan. Bolehkah sebagai kesimpulan atau closing statement, pendeta memberikan rangkuman dari apa yang sudah kita pelajari dan manfaat-manfaat yang boleh kita bawa pulang dari diskusi yang kita telah lakukan pada kesempatan ini. Disilakan pendeta Refualu. Terima kasih sahabatku, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kesimpulan daripada apa yang menjadi pembahasan kita pada saat ini, saya boleh mengatakan bahwa terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus atas kasih-Nya yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Mujizat kesembuhan Yesus di Bethesda, di rumah kasih karunia itu adalah satu bukti penurutan kepada kata-kata Yesus yang berkuasa dari satu dan dari banyak kisah yang terjadi yang dicatat dalam buku Yohanes dan dalam buku Injil. Bila mana semuanya itu dicatat satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak sanggup untuk memuat semua kitab yang mencatat akan peristiwa-peristiwa luar biasa selama Yesus hidup berjalan bersama dengan manusia di atas dunia ini. Terima kasih pendeta, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih pendeta, luar biasa. Dan bolehkah pendeta tutup diskusi kita dengan doa? Doakan juga sahabat-sahabat di rumah yang menyaksikan atau mengikuti program ini. Disilakan pendeta. Kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan Allah Bapa yang kekal di sorga, Allah sumber kehidupan, Allah sumber keselamatan kami. Kami baru saja mengadakan pendalaman akan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana mujizat besar Tuhan buat terhadap orang lumpuh di kolam Bethesda. Kiranya menjadi pengalaman yang berharga di dalam kehidupan kami. Kami juga mau menyerahkan hidup kami dan segala permasalahan kami hanya ke dalam tangan kuasa kasih-Mu saja Bapa. Engkaulah Allah kami yang begitu mengerti yang terbaik di dalam hidup ini. Biarlah Tuhan akan memberkati kami semua. Mendoakan secara khusus sahabat-sahabat kami yang ada di rumah, Bapak Ibu semuanya, juga bagi Cornelius Media. Tuhan kiranya memberkati kami semua dengan kelimpahan berkat surga. Di dunia ini Bapak, kami berpisah, tetapi kami yakin dan percaya ketika Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, kami akan bertemu bersama-sama di dalam kerajaan surga, bertemu dengan Engkau Allah yang penuh kasih dan kuasa, dengan mengatakan sabarlah hai hambaku yang setiawan, masuklah di dalam kerajaan yang telah disediakan oleh Bapakku. Ada sukacita yang besar oleh karena kami memiliki Tuhan yang luar biasa melakukan perkara-perkara ajaib di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Peganglah tangan kami, jadikanlah kami menang bersama-sama dengan Engkau dimanapun kami berada. Kami sudah berdoa hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan, Juru Selamat, dan Gembala Agung kami yang hidup. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pembahasan topik yang sangat menarik pada kesempatan ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta Pearson Refualu, yang sudah membagikan berkat rohani bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati pendeta dan keluarga dalam pelayanan di daerah misi Maluku. Sekali lagi, terima kasih pendeta sudah berbagi bersama dengan kami. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat di rumah yang tetap setia bersama dengan kami sampai saat ini. Bahkan juga sahabat Hope Channel Indonesia yang terus menyaksikan tayangan-tayangan program-program dari Cornelius Media. Kita percaya kita akan bertumbuh bersama ketika kita mempelajari firman Tuhan. Dan kalau Anda diberkati lewat pelayanan media ini, berkenan kiranya kita untuk follow, like, atau subscribe akun media sosial kami dan bahagikan link tayangan ini kepada orang-orang terkasih. Sahabat-sahabat di rumah, demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan ini. Kita akan jumpa kembali pada episode yang mendatang. Saya Pendeta Edward Taliwongso dan kru yang bertugas undur diri. Shalom.